Perencanaan tata ruang wilayah dilakukan upaya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya serta alokasi ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan alam dan daya tampung lingkungan binaan serta memperhatikan sumber daya manusia dan aspirasi masyarakat. Jadi maksudnya di sini itu adalah perencanaan tata ruang wilayah merupakan proses yang sangat penting dalam mengelola sumber daya dan alokasi ruang gitu yang tepat untuk mencapai keberlanjutan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya serta untuk memastikan bahwa alokasi ruang tersebut gitu sesuai dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Nah, dalam perencanaan tata ruang wilayah ini, sumber daya manusia dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili dan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perencanaan tata ruang wilayah juga harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dari sumber daya manusia dan komunitas sehingga dapat membantu menciptakan kondisi lingkungan dan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi masa depan. Jadi, secara keseluruhan, perencanaan tata ruang wilayah harus dilakukan secara holistis dan terintegrasi, mempertimbangkan semua faktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien, dan bahwa alokasi ruang dan penggunaannya sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sebagai contoh. Kita melihat pada proses revitalisasi. Gejala pembangunan Kota Makassar mempunyai kecenderungan untuk memanfaatkan lahan seluas-luasnya yang memiliki korelasi positif, meminimalkan yang ruang terbuka hijau dan juga menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan bertumbuh hijau banyak dialihkan, fungsikan menjadi pertokoan, tempat reaksi, industri, dan lain-lain. Nah, pada gambar di atas merupakan ilustrasi mengenai ruang terbuka hijau lapangan Karebosi sebelum dialihfungsikan menjadi pusat pertokoan atau perbelanjaan, tempat rekreasi, industri, dan lain-lain, di mana luas ruang terbuka hijau masih optimal atau mencapai 30% dari total luas kota. Kemudian, pada gambar selanjutnya, nampak kondisi lapangan Karebosi setelah dialihfungsikan. Terlihat ruang terbuka hijau yang sudah berkurang atau hanya mencapai 10% dari total luas kota. Nah, di sini terdapat perbandingan antara ruang terbuka hijau sebelum dialihfungsikan dan setelah dialihfungsikan, di mana mengalami penurunan terhadap ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang optimal dapat dilihat dari segi pendekatan keruangan sebagai area yang luas, terbuka, dan memiliki banyak tumbuhan hijau serta lingkungan yang sehat dan ramah. Ruang terbuka hijau optimal juga harus memperhatikan kondisi kebutuhan masyarakat sekitar, seperti area rekreasi, tempat bermain anak, dan juga untuk menjaga kesuburan tanah. Sementara itu, ruang terbuka hijau yang berkurang dapat dilihat dari segi pendekatan keruangan sebagai area yang sempit, tidak terawat, atau bahkan telah dibangun sehingga tumbuhan hijau telah hilang. Kehilangan ruang terbuka hijau dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya suhu kota, polusi udara, dan gangguan kesehatan lainnya. Dalam pendekatan keruangan, perencanaan dan pengembangan ruang terbuka hijau harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran, letak, jenis tumbuhan hijau, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ruang terbuka hijau yang dibangun dapat memenuhi fungsi-fungsi sosial dan lingkungan serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis saya terhadap dua gambar.
Dalam gambar pertama yaitu adalah gambar ruang terbuka hijau yang dimana masih terdapat pepohonan. Nah, untuk gambar kedua sendiri yaitu adalah gambar ruang terbuka hijau yang dimana lahannya itu sudah dialihfungsikan menjadi permukiman masyarakat, pasar swalayan, tempat rekreasi dan hal lainnya. Nah, saya di sini akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan ke lingkungan. Nah, dalam pendekatan ke lingkungan sendiri kita bisa melihat di mana alam yang dulunya masih terjaga dan terawat serta masih ditemukan banyak pepohonan yang sejuk dan asri. Namun sekarang sudah dialihfungsikan itu untuk dijadikan tempat pemukiman masyarakat, tempat rekreasi dan hal lainnya. Hal ini bisa disebabkan karena keterbatasan lahan yang dimana manusia itu membutuhkan lahan untuk tempat tinggal. Nah, dari kegiatan ini juga kita bisa melihat itu bahwa manusia masih bergantung kepada alam gitu. Contohnya seperti tadi yang dimana ruang terbuka hijau yang ada dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman. Nah, dari kegiatan tersebut juga kita bisa melihat terdapat dampak yang dirasakan oleh masyarakat atau manusia, yaitu seperti suasana perkotaan yang akan menjadi panas dan gersang karena berkurangnya pepohonan. Nah, berbeda jika masih terdapat banyak ditemukan pepohonan, di mana udara di sekitar perkotaan tersebut akan menjadi sejuk dan asri. Hal yang dapat dilakukan oleh manusia yaitu adalah dengan menanam atau menjaga pepohonan yang masih ada. Lalu manusia juga bisa menanam tanaman di sekitar rumahnya agar kelestarian lingkungan alam bisa terjaga. Alih fungsi lahan ruang terbuka hijau masih optimal dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor kewilayahan geografis seperti ketersediaan air, mempertimbangkan apakah daerah tersebut masih memiliki pasokan air bersih yang memadai untuk mendukung berlanjutan ruang terbuka hijau. Terus yang kedua ada kepadatan penduduk. Jika daerah tersebut padat penduduk, perlu dipertimbangkan lagi apakah masih memungkinkan untuk bisa membangun ruang terbuka hijau di tengah-tengah kota yang padat. Yang ketiga ada jenis tanah. Nah, ketika nomor 2 itu sudah padat penduduk, pasti jenis tanahnya sudah banyak terkontaminasi. Ya, jadi perlu dipertimbangkan lagi jenis tanah yang tersedia di daerah tersebut, karena jenis tanah yang berbeda memiliki potensi yang berbeda untuk mendukung keberlanjutan ruang hijau terbuka. Sementara itu, dalam melakukan alih fungsi lahan ruang terbuka hijau yang tidak optimal lagi, beberapa faktor kewilayahan geografi perlu dipertimbangkan antara lain. Yang pertama, kepadatan penduduk. Jika daerah tersebut padat penduduk, perlu dipertimbangkan bagaimana mengalih fungsikan lahan yang tidak optimal tersebut dengan tetap mempertahankan keberlanjutan ruang hijau terbuka. Yang kedua, ada ketersediaan lahan kosong. Mempertimbangkan apakah masih tersedia lahan kosong di daerah tersebut yang dapat dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Yang ketiga, ada kondisi lingkungan. Pertimbangan kondisi lingkungan di sekitar lahan yang akan dialih fungsikan, seperti kualitas udara, suhu, kelembapan udara, dan tanah. Dalam kedua kasus tersebut penting untuk mempertimbangkan banyak ahli fungsi lahan untuk ruang terbuka hijau terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Terima kasih.